Oke. Bentar. Oke, semoga udah pada siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman di sini semoga terlihat ya. Kalau misalkan kurang terlihat atau kurang jelas, mangga bilang aja. Dan mohon maaf juga aku tuh agak lagi sariawan di lidah jadi agak susah ngomong. Mohon maaf kalau misalkan balibet. Silahkan kalau misalkan mau nge-record silahkan mangga. Sebenarnya aku jelasin dulu ke PHP-nya. Jadi apa namanya itu kan PHP itu sebenarnya dari kalian harusnya udah pada nonton sih apa namanya itu yang video dari Akang yang apa namanya itu di YouTube playlist. Harusnya udah pada nonton itu ada penjelasan apa itu PHP terus perlu apa aja di PHP dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku cuma mau ngejelasin yang tugas sekarang ya. Jadi di sini tuh kita bakal apa namanya tuh bikin suatu indeks yang mana, bentar ya, aku lupa. Nah, halaman indeksnya tuh kayak gini. Seperti biasa ya, kita bikin halaman indeks, indeks.php maksudnya. Nah, indeks PHP ini tuh sebenarnya cuma bikin kayak gini aja. Jadi kita cobanya pakai langsung misal gitu, ketik aja apa itu tanda seru. Kita bikin PHP-nya dulu ya, jangan lupa. Oh iya, sebelum mulai kita buka juga apa namanya tuh, buka exam-nya ya, buka exam. Nah ini jalanin dua, cuma dua pasti sama MySQL. Kalau udah langsung aja ke localhost di di web browser kalian. Localhost cari yang di htdocs itu yang file kalian gitu. Nah kalau misalkan aku kan mana ya, bentar. Kalau aku kan di sini htdocs. Nah ini praktikum. Jadi di dalam htdocs harus ada uh, folder kalian. Di sini pertemuan 3 bikin dulu. Nah di sini baru kalau udah seperti biasa kita di Explorer VS Code jangan lupa bikin apa namanya itu, bikin folder baru aja pertemuan 3. Bikin folder baru buat pertemuan 3 terus bikin 3 ini nih, index PHP, login sama logout. Oke. Nah, kita mulainya bakal dari indeks dulu nih. Jadi indeks tuh bisa dibilang ini buat apa ya? Kayak halaman kita lah gitu kalau misalkan udah login nanti. Nah, sebenarnya gampang. Tinggal nah, kita tinggal misalkan kita baru nih contoh ini baru ya. Jadi kita tinggal tanda seru, ketik. Nah, ini klik yang ini. Klik keluar. Nah, baru setelah itu kita bikin H1-nya dulu, header 1. Sorry. Kok di situ? Ini. H1 nama nama ininya nih halamannya misalkan yang gede ya header 1 apa misalkan A terus header 2 B misal terus header 3 B contoh ini mah. Nah nanti orang jelasin dulu yang ini nanti deh kalau udah beres sebenarnya segini juga udah cukup, segini udah cukup dulu. Nah setelah itu kita ke login PHP dulu nih. Kita login PHP. Nah di sini tuh kita bikin suatu coding yang bikin kita tuh bakal jadi login gitu.
gimana, jadi kayak gini. Nah, jadi isinya tuh bakal kayak gini. Oke. Nah, seperti biasa kita mulainya dari HTML dulu. Ya, bikin dulu kayak gini. Nah, setelah itu kita bikin form action. Kemarin kan udah dijelasin ya kenapa itu pakai form, kenapa metodenya pakai post bukan pakai get. Itu udah dijelasin juga sebenarnya. Nah, jadi coba kalian langsung kopas dulu aja sambil aku jelasin yang ini. Kalau gak kelihatan bilangnya mana ya? Aku udah bisa digedein deh. Mana ya? Tidak bisa ternyata, maaf ya. Semoga terlihat deh. Oke, jadi di sini kita bikin form dulu ya, action. Action tuh apa yang bakal kita lakuin gitu. Ini orang lupa apa. Method post. Sorry. Post. Oke. Nah, kita udah dapet nih formnya. Jadi kan kita bikin form tuh sebenarnya buat ya kalian tau lah form kayak gimana. Jadi ngisi-ngisi questionnaire gitu kan, ngisi-ngisi suatu pertanyaan gitu kan. Nah ini juga sama gitu, mirip. Jadi kita bikin suatu form yang bakal kita dikirim ke suatu database yang kalau misalkan form itu tuh database-nya kayak spreadsheet misalkan. Nah kalau ini mah biasanya dimasukinnya ke langsung di PHP-nya gitu. Nah setelah kita bikin ini, kita bikin ini tuh, nah ini baru desain ini nih semua segini. Ini desainnya dengan cara misal ul itu apa sih? Sebenarnya ul itu unorganized list. Jadi suatu list yang enggak berurutan gitu. Nah, jadi contohnya kayak gini, biasanya pakai titik gitu. Biasanya pakai titik biar bikin list gitu. Nah, kalau misalkan kita ganti pakai OL atau organized list, bakal jadi benar. Oke. Ya, kita nah, kalau misalkan kita save tuh, kalau misalkan pakai OL itu jadi 1 2 3. Nah, itu tuh harus dalam kalau listnya itu tuh harus di dalam semua OL ini, di dalam OL. Kayak gitu. Sorry. Nah, ini kita coba pakai UL dulu aja, gak apa-apa. Soalnya si akangnya tadi kemarin pakai UL juga, unorganized list. Bentar. Nah, terus li-in itu apa sih? Li-in itu buat bikin listnya gitu. Segini nih, si list kan biasanya ini juga kalau misalkan kita bikin suatu apa ya, suatu perintah, misal li, tapi harus di apa namanya itu ditutup juga dengan kurung bukan kurang dari slash li juga. Ini buat nutup gitu kan. Nah, jadi gini nih, li segini sampai ditutup gitu. Jadi di dalam li itu tuh ada segini. Ada segini. Nah, ini label tuh buat apa sih? Label itu buat ini nih. Kita bikin ini. Kita bikin suatu suatu apa ya? Suatu kotak yang bisa diisi lah sama kita. Nah, itu label. Nah, ini username itu tuh buat namanya gitu, nama si labelnya. Nah, untuk pokoknya warna-warna yang biasanya warnanya putih itu tuh biasanya menunjukkan itu tuh judul atau teks gitu yang bakal ada. Itu kan contohnya kayak username, ini username, password, ini kan warna putih juga password, terus submit juga sama warnanya putih. Dan ini titelnya kan dokumen, apa itu judul halamannya kan dokumen. Nah ini kan sama ya dokumen juga. Nah berarti pokoknya yang berwarna putih kalau misalkan secara defaultnya itu tuh suatu teks atau
apa namanya tuh, ya judul gitu yang ada di suatu halaman. Nah tadi udah sampai label, kita bikin username. Nah kita bikin input type. Jadi kita bakal nge-input apa sih gitu. Tipenya itu tuh teks, tipenya teks. Terus dikasih nama username gitu di dalamnya. Nah ini tuh nama variabelnya gitu, nama variabel username, bukan yang ini, beda. Jadi ini nama filenya, ini nama variabelnya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau bikin suatu database, kita cara ngambil data username itu tuh bukan pakai username yang judulnya ini, tapi pakai yang ini nih, nama variabel ininya, yaitu username, sama ini juga password, ini juga submit gitu kan. Pokoknya itu. Nah, setelah itu kita tutup dengan label, lalu itu kita tutup juga dengan li-nya untuk mengkomplitkan satu list ini, satu list gini, satu list kita komplitkan. Nah kita baru bikin list lagi di dalam, masih di dalam UL ya, masih di dalam unorganized list, list yang tidak terorganisasi. Kita bikin lagi label buat bikin password. Tadi ya label itu buat bikin yang ini ya, yang bisa kita isi itu. Namanya apa? Namanya password di sini, password. Lalu input type-nya sama gitu. Cuma kalau misalkan username itu teks, kalau password itu tipenya password. Kenapa kalau kita nggak nyebutin teks juga? Karena kalau misalkan kita nyebutin teks, ini bakal jadi kelihatan gitu. Bisa teks. Tuh, kita kelihatan. Kecuali kalau misalkan kita jadiin, kita kembaliin jadi suatu password. Jangan lupa di save ya. Nah, kalau misalkan kita password, nah jadi password gak kelihatan gitu. Nah ini tuh input type ini tuh udah ada dari dari HTML dan VS Code-nya. Jadi kita tinggal langsung pilih gitu ya. Soalnya di sini tuh ada beberapa tipe gitu, ada teks, ada password, ada number gitu kan. Cuma untuk sekarang kita cuma belajar untuk teks sama password dulu. Nah, seperti biasa ini pakai variabel namanya password. Jadi biar kita ngambil suatu data password ini tuh dengan cara ngambilnya pakai password gitu, pakai pakai nama variabelnya yang ini. Nah, kita tutup dengan label lagi, kita tutup ya. Jangan lupa ditutup dengan cara kurang dari lalu slash sama label. Oke, selanjutnya kita tutup juga listnya segini. Kita tutup listnya. Nah, kita bikin lagi list buat submit. Nah, untuk submit sendiri, ini bukan input text, ini bukan juga label, tapi kita bikin button yang bisa diklik gitu ya. Nah, buttonnya itu tuh tipenya submit, untuk mensubmit suatu suatu form, dan namanya itu submit gitu, nama variabelnya. Lalu ini submit ini tuh untuk menjelaskan apa sih kata-kata yang ada dalam tombolnya. Lalu kita tutup dengan button lagi, kita tutup lagi dengan listnya agar komplit gitu satu list. Nah sekarang karena udah semua beres, kita tutup lagi dengan UL gitu. Ya, ini unorganized list. Nah setelah itu kita tutup juga dengan form agar kita menutup seluruh formnya gitu kan. Kita cukupkan sampai segitu gitu kan. Nah selanjutnya kita tuh pengen masukkan, setelah kita beres ke login PHP tuh kita pengen masuk ke ke indeks PHP. Tapi sedangkan kita kan belum punya nih data username sama password yang benar buat masuk ke indeks PHP-nya gitu kan. Oke. Tadi kan indeks PHP udah jelasin ya segini tadi, masih. Nah, segini ya udah jelasin sama aku. Jadi bikinnya cuma segini dulu aja. Jangan sama PHP-nya dulu, gak apa-apa. Nah, udah sampai segini. Nah, kita tuh kan pengen suatu web itu tuh mulai dari login terus ke indeks PHP.
Sedangkan kalau misalkan kita coba ya, ini nggak pakai PHP yang ini. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai PHP yang ini, terus kita coba ini save, kita coba masuk ke next PHP. Nah, ini tuh bisa masuk teman-teman. Sedangkan kan kita pengen suatu halaman yang kita bisa masuknya tuh dengan cara login gitu kan. Gimana caranya? Nah, dengan cara kita masukin ini. Kita masukin coding PHP. Jangan lupa, coding PHP dengan coding HTML itu beda. Coding PHP dimulai dengan kurang dari dalam kurung PHP dan ditutup dengan tanda tanya apa itu lebih dari. Nah, kita bikin session start. Session start itu tuh kita bikin suatu sesi gitu, suatu apa ya bisa dibilang suatu apa ya namanya itu, suatu kegiatan lah gitu, suatu sesi yang ngerti lah ya sesi. Nah, kenapa kita katain sesi? Karena itu yang udah biasa kita gunakan dalam standarisasi PHP gitu. Biasa digunakan dengan kata-kata session, makanya kita pakai session start. Jangan lupa pakai dalam kurung tutup kurung dan titik koma. Ini harusnya kalian harus udah nonton sih di apa itu yang video akangnya tadi aku video yang si akang kirim yang dosen Unpas itu udah dijelasin juga kok sebenarnya di video berapa ya 4 atau 5 aku lupa. Pokoknya mah adalah kenapa ini tuh harus pakai titik koma, kenapa harus pakai dalam kurung dan lain sebagainya, itu banyak dijelasin juga. Harapnya udah ditonton ya. Nah, terus kita tuh bikin suatu kondisi kalau misalkan si indeks PHP ini tuh cuma bisa dibuka dengan cara kita masuk dulu ke login PHP gitu. Nah, jadi kita bikin suatu coding, yakni if jika dalam kurung. Nah, biasa ya jika dalam kurung. Terus sekarang kita bikin is set. Jadi kita tuh is set tuh apa ya bisa dibilang? Jadi kita tuh bisa ngecek suatu variabel gitu lah. Suatu variabel itu tuh udah punya gitu kita tuh suatu variabelnya atau suatu sesi itu tuh udah ada gitu. Nah, kita ngambil dengan cara is set session, kita ngecek si login sesi login. Nama loginnya gini ya, bukan L-nya gede gitu kan, bukannya. Soalnya kita lihat mana sih, Pak. Nah, pokoknya mah session login ini tuh kita namain login. Nah, kita tutup kurung, jangan lupa. Lalu kita buka kurung dengan kita buka kurung kurawal ini tuh buat ngejelasin di mana sih si sesi login ini tuh sebenarnya. Nah, ternyata ada di sini nih, location login PHP. Locationnya itu di login.php yang ini ya. Login.php. Jadi ini pakai header juga. Jangan lupa pernah lupa pokoknya ada apa ya bisa dibilang. Pokoknya mah ini tuh harusnya mah jadi bikin suatu header gitu. Bukan suatu header, jadi apa ya? Lupa ya. Pokoknya ini tuh buat ngejelasin ini nih judul si login tuh ada di locationnya login.php gitulah pokoknya apa namanya tuh singkatnya mah. Nah, karena kita punya coding PHP yang ini jadi kita ngecek nih si sesi login ini tuh yang ada di login.php itu tuh udah ada atau belum. Nah, jadi kalau misalkan kita udah pakai ini, kita nggak bisa nih langsung masuk ke indeks PHP, teman-teman. Bisa ya? Kok bisa? Nggak, saya lupa. Kok bisa? Benar-benar. Kok kemarin enggak ya? Nah, nah,
ini kan. Oh ternyata ini belum benar berarti teman-teman. Sorry. Oke. Perasaan kemarin juga udah ngecek sama si Akang sih. Tapi udahlah kita coba lanjut dulu ya. Kita asumsikan ini tuh udah berhasil lah gitu. Kita nggak bisa buka indeks PHP dengan cara langsung walaupun ini gagal. Oke. Kita masuk lagi ke login PHP. Nah kini sekarang kita mau bikin suatu coding PHP yang membuat apa ya, ngecek gitu si username sama passwordnya gitu kan. Kita bikin seperti biasa di paling atas itu apa itu PHP-nya, sintaks PHP yang ini ditutup dengan ini. Session start, jadi kita bikin session lagi. Lalu jika kita ini kayaknya ada salah nih. Ini. Nah kan benar, tadi kepencet, sorry. Jadi udah benar nih. Sekarang kita nggak bisa masuk indeks PHP langsung, tapi harus ke login dulu. Nah ini sorry tadi ada tipe teman-teman, jangan lupa cek lagi ya tipe-tipenya. Oke, kita balik ke login PHP. Di sini kita bikin kondisi jika mana suatu post, ya ini suatu form yang dengan metode post dengan nama submit. Jadi kita tuh udah bukan nama submit. Jadi kalau misalkan kita udah submit gitu suatu post, maka kita buka di sini, kita buka dengan masukin lagi if. Kenapa bikin lagi if? Jadi kita tuh di sini. Kalau misalkan di sini mah buat bikin kondisi di mana kita tuh udah nge-submit suatu post. Nah, kalau misalkan if yang ini tuh buat ngecek username sama passwordnya. Nah, kita bikin nih contoh dengan cara if jika post kita tuh ya ini ya form kita yang dengan metode post itu username-nya. Nah, tadi ya variabel username tuh yang ini, bukan yang ini. Variabel username dengan ini orang lupa kenapa harus sama dengan 2 kali, tapi kalau nggak sama dengan sekali juga bisa. Nah, kita coba pakai sama dengan dua kali dulu aja. Lalu kita masukin apa sih username yang kita mau gitu kan. Misalnya orang Kenida misalkan. Jangan lupa pakai tanda kutip. Dan nah di sini kita tuh bikin apa ya? Statement ganda gitu dalam if-nya. Kita bikin kondisi ganda. Jadi kita pakai dan post juga dari ini form action post. Passwordnya, variabel passwordnya itu tuh kepo misalkan, si passwordnya kepo. Nah, baru kita masuk setelahnya session login true. Nah, si sesi login ini tuh udah benar gitu. Kalau misalkan udah jika si ini nih udah benar, maka kita masuk ke session login itu sama dengan true gitu kan. Nah, header. Nah, setelah itu tuh kita bakal masuk ke header location index PHP. Nah, kita masuk ke sini nanti. Kita masuk ke sini si halaman bakal ngeproses ini gitu. Kalau misalkan udah benar. Nah, kita bikin lagi jika else ya. Di VBA juga ada else. Kalau misalkan yang lainnya, nah kalau misalkan salah gitu ya, kalau misalkan kita masukin username sama password yang salah, maka echo ini udah dijelasin ya sama si Akang juga. Echo itu tuh kita bikin ngeluarin suatu kata-kata, suatu variabel, ngeluarin suatu apa ya? Ya pokoknya semua bisa dikeluarin sama Echo gitu. Nah kita cek misalkan ya, kita cek kalau misalkan kita pakai nama Kenida sama passwordnya Kepo, itu kalau misalkan kita submit belum benar. Aku gak bener ya.
Sebentar gitu. Ini ada salah. Oh ini. Oh iya, ininya belum benar nih, teks password harusnya. Tuh tadi. Bentar. Ini benar. Oke, sebentar. Oke. Bentar. Salah. Login through index PHP. Tadi mah benar ya. Oh, sambil dicoba-coba, kalau misalkan mau ditanya silahkan aja. Enggak ini. Benar ya? Kok belum benar ya? Sebentar. Tapi kalau benar sana mungkin tidak. Oke. Pas passwordnya ini, kalau sessionnya ini benar, dari segini aku oke. If else, kalau misalkan salah, benar ya, kita ngeluarin suatu kata-kata atau apapun itu yang setelahnya gitu. Jadi gini. Eko data login salah kalau misalkan salah. Oke. Ntar. Nggak mau pindah ya. Perasaan tadi bisa deh pas pagi bisa. Tuh ini yang salah. Session login. Oke. Error cannot use this step on the value we can use no instead. Oh. Saya lupa. Oke, ini harus ditanyain lagi si Akang. Oke, bentar. Oh iya, benar bisa. Tapi kok yang ini mah nggak pakai iset ya? Nggak pakai apa tuh dalam tanah apa namanya itu? Tanah seru. Bentar. Oh, kalau misalkan gini, mixed var, boleh ya. Oh iya benar. Bentar, kok ini lagi ini ya? Ya pokoknya itu dulu lah. Kita apa namanya itu ngikutin dulu aja. Kalau misalkan ini mah pakai tanda seru, kalau yang login enggak. Dan kita bisa dapatkan hasil tadi ya. Nah, kita bisa masuk ke login. Tuh. Tapi kalau misalkan kita salah, nah ada login salah ya, Eko ini keluar.
Nah, setelahnya kita masuk ke mana ya? Oh, ini nih. Nah, kita tuh mau bikin suatu link yang bisa diklik, bukan link deh. Jadi apa ya? Ref tuh bisa dibilang kayak suatu apa ya? Suatu ya pokoknya kata-kata yang bisa diklik ini, yang kayak misalkan kata-katanya biru gitu kan biasanya. Coba ya kita masuk. Nah, jadi kayak gini. Yang biasanya warna biru ya sebelum kita klik itu tuh, yang bisa diklik kayak gini. Dengan cara kita bikin ya A gitu ya, suatu ref sama dengan kita ngambil ini logo PHP yang mana ada di sini. Kita bikinnya tadi logo PHP, tutup sorry, kurang bukan kurang, ini tuh apa? Lebih dari, terus logout, kata-katanya logout ya ini. Kata-katanya logout. Kita tutup dengan A juga. Oke. Di indeks PHP masukin itu, jangan lupa di save. Selanjutnya kita masuk ke logo PHP. Nah, untuk logo PHP itu tuh cuma sedikit, cuma segini. Ini session start, jadi kita bikin suatu session. Lalu session onset, jadi biar apa ya? Kita nggak inilah, pokoknya emang semua variabel, semua yang terjadi pada indeks PHP, pada login PHP itu tuh semuanya dibebaskan lah, dikeluarin si hasil-hasilnya, si form-formnya tuh udah dikeluarin lah gitu. Terus ini session destroy, jadi gitu. Nah, ini baru ngehapus semua data yang udah dimasukin ke index PHP, ke login PHP, itu semuanya dihancurin biar gak ada hasil atau bekasnya gitu di apa ya, di web kalian. Nah, kita setelah itu bikin header location login PHP. Jadi setelah kita klik logout ini tuh, setelah kita apa tuh ngehancurin semua datanya, kita masuk ke login PHP gitu. Kita masuk lagi ke login PHP biar kita bisa login lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita klik logout, nah kita masuk lagi ke login PHP. Seperti itu. Selanjutnya udah sih segitu aja. Kalau misalkan mau di SS, mangga. Kalau misalkan mau dicoba-coba, jangan lupa di save dulu. Ya udah segitu aja. Silakan. Selanjutnya mah tinggal apa ya? Tinggal bikin CSS. Kalau misalkan mau diedit-edit, kayaknya orang males sih. Tapi kalau misalkan kalian mau ngedit-ngedit pakai CSS, silahkan. Kayak misalkan kayak HTML yang kemarin, kalian harus ngecek-ngecek satu-satu kalau misalkan mau bikin sendiri. Atau ini orang kasih spoiler, jadi bisa aja kalian ngambil dari Google sebenarnya CSS-nya. Tapi orang yakin si Kang Hasani tahu gitu. Apa namanya itu, kopasan-kopasan dari Google tuh kayak gimana. Soalnya emang apa ya, si Kang Hasani juga yang contohnya itu tuh dari Google juga sebenarnya. Jadi ya harap hati-hati aja kalau misalkan tiba-tiba ngekopas. Itu wanti-wanti aja dari aku. Ya itu aja. Aku tutup aja ya sekarang, atau mau ditanya yang mau nanya-nanya mah enggak. Kalau nggak ada aku tutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari pemaparan yang aku sampaikan. Dan tadi ada beberapa salah dan tipe juga ternyata ya. Baik, aku cukupkan sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sarapan-sarapan. Uh, uh. Makasih, Ken. Mas Ken.